Dewa Medis Terkuat. Bab 791. Setelah konfrontasi energi menyebabkan fluktuasi, semua orang yang hadir tidak lagi berani tinggal. Meskipun semua orang ingin menonton pertarungan antara keduanya. Namun, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menonton pertarungan antara keduanya. Hanya beberapa dewa perang yang memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi ini. Setelah gerakan itu dipatahkan, dewa perang tua itu mendengus dingin, dan energi di tubuhnya meledak lagi. Kali ini, dia tidak bodoh dan terus menggunakan gerakan tak berguna untuk menghadapi Xiao Chen. Energi besar itu membentuk 6 formasi di depannya, meluncur ke sisi Xiao Chen, dan mengunci ke 6 arah Xiao Chen. Kekuatan masing-masing formasi ini jauh melampaui formasi sebelumnya yang digunakan penguasa kota untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah mengunci semua rute pelarian Xiao Chen, dewa petarung tua itu menyipitkan matanya sedikit, dan dalam kilatan cahaya dingin, cahaya pedang teknik abadi menekan langsung ke kepalanya, langsung ke wajah Xiao Chen. Formasi itu tidak hanya menghalangi jalan mundur Xiao Chen, tetapi juga menekan energi Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak akan takut akan hal ini. Dengan hentakan kakinya, Xiao Chen melepaskan tubuh emas abadinya. Segera setelah itu, ia melepaskan beberapa tinju pembelah bintang secara berurutan. Energi tinju pembelah bintang meledak dalam formasi. Kekuatan ledakan yang sangat besar, bahkan ke-6 formasi itu tidak dapat terus menekannya, dan formasi itu meluas dan hancur di tempat. Dewa petarung tua itu mencibir. Saat formasi itu hancur, cahaya pedangnya telah mencapai puncak kepala Xiao Chen. Dia ingin melihat bagaimana Xiao Chen bisa menahan pedangnya. Xiao Chen tidak menghindar, tetapi dengan satu pikiran, tubuhnya langsung berubah menjadi 2 sosok. Salah satu sosok menjatuhkan pedang dewa petarung tua itu, dan separuh tubuhnya masih hidup. Itu adalah klon yang telah berubah menjadi 18 bentuk. Setelah terbelah, klon itu langsung berubah menjadi kepulan asap dan meledak. Apa? Dewa pertempuran tua itu menyipitkan matanya, tetapi kemudian dia mendengus dingin dan mengubah arah pedangnya, mencoba membunuh Xiao Chen secara horizontal. Xiao Chen menopang dirinya sendiri dengan cahaya pedang itu dengan satu tangan, dan dengan tendangan berputar, 2 aliran energi menendang keras ke arah wajah dewa petarung tua itu. Energinya tidak kuat, tetapi jika mengenai dewa petarung tua itu, rasanya seperti menamparkan wajahnya. Bajingan! Dengan raungan marah, dewa petarung tua itu meledakkan cahaya pedang dengan telapak tangannya. Dampak ledakan itu menghancurkan ruang, dan retakan ruang yang besar terus menyebar. Xiao Chen mengetuk kakinya 2 kali, dan setiap langkah membuatnya naik ke langit jutaan mil jauhnya. Mau lari? Bisakah kau lari? Dewa petarung tua itu mendengus, menghentakkan kakinya, dan dalam sekejap, dia berhasil menyusulnya. Pada saat ini, Xiao Chen menebas dengan pedangnya. 9 sinar pedang dari 9 pedang pembunuh langit bergabung menjadi satu dan menghantam keras bagian atas kepala dewa petarung tua itu. Penghalang ruang angkasa itu hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, dewa petarung tua itu juga langsung melakukan gerakan pedang peri, yang bertabrakan dengan cahaya pedang Xiao Chen dan langsung memblokir cahaya pedang Xiao Chen. Xiao Chen tidak terburu-buru dan menggunakan pedang pembunuh dewa lagi. Cahaya pisau menempel pada cahaya pedang dan menghancurkan cahaya pedang di tangan dewa petarung tua itu di tempat. Bajingan! Dewa petarung tua itu jatuh dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia melemparkan tanda satu demi satu, membentuk beberapa formasi dalam sekejap, terus-menerus menghalangi serangan Xiao Chen. Serangan Xiao Chen akhirnya berhenti setelah menghancurkan lebih dari 300 formasi. Namun, dalam pertempuran tingkat ini, gerakan pertama adalah gerakan mematikan, tidak menyisakan ruang untuk bertahan hidup. Jadi, meskipun satu gerakan gagal, Xiao Chen mengikutinya dari dekat dan menyerang lagi. Telapak Samsara Agung menempuh jarak ribuan mil, menekan dewa petarung tua itu, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, dibandingkan dengan cahaya pedang yang cepat sebelumnya, dia bisa bernapas lega saat ini. Mendengus. Setelah mendengus dingin, dewa petarung tua itu menghentakkan kakinya, dan kekosongan itu berkelebat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya tajam yang langsung menuju ke langit. Dia seperti anak panah tajam, melesat langsung menembus kekuatan telapak tangan Grid Samsara Palem, dan kemudian, dengan kekuatan yang tak terhentikan, dia melesat langsung ke wajah Xiao Chen. Melihatnya muncul ke langit dengan cepat, dan menyerang Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan menghantam kepalanya dengan Star Splitting Fist miliknya. Ledakan. Di tempat mereka berdua bertarung, gelombang cahaya yang mengejutkan menyebar ke segala arah,
menyebar ke seluruh langit Star City, dan hampir menjungkirbalikkan bintang-bintang di sekitarnya. Energi yang luar biasa dan dahsyat ini membuat banyak sekali orang mengaguminya, bahkan ada yang sampai berlutut dan menangis karena kegirangan. Dalam kehidupan ini, aku telah menyaksikan pertempuran sebesar ini. Aku akan mati tanpa penyesalan. Aku akan mati tanpa penyesalan. Banyak sekali orang yang tersentuh oleh ini. Penguasa kota dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, mata mereka memancarkan ekspresi penuh kerinduan. Apakah ini pertempuran di alam dewa pejuang? Terlalu kuat. Sungguh mengerikan. Energi yang hampir menghancurkan langit dan bumi ini benar-benar membuat kami, para dewa perang, terdiam. Sepertinya untuk bisa berkultivasi, seseorang harus berkultivasi untuk menjadi dewa petarung. Di atas langit, kekuatan bertarung antara keduanya terpancar dalam bentuk gelombang, dan gelombang energi juga menyebar dalam bentuk gelombang. Di dalam kehampaan, terjadi ledakan energi petir. Tidak seorang pun berani terbang ke langit, karena takut jika mereka tidak hati-hati, mereka akan langsung dihancurkan oleh energi ini dan berubah menjadi abu. Jangan pikir itu hanya akibat pertempuran. Namun, ini adalah akibat dari pertempuran di wilayah dewa pertarungan. Hanya dalam beberapa detik, energi itu meledak terus-menerus, lebih dari 1 miliar kali dalam skala. Penghalang ruang dimensi keempat di atas kota bintang hancur total, dan seluruh ruang hampir tidak seimbang. Akhirnya, setelah energi mereka meledak lebih dari 1 miliar kali, mereka langsung didorong kembali hidup-hidup. Xiao Chen mundur 100.000 mil, tetapi dewa pertempuran tua itu mundur 1.000.000 mil. Kesenjangan antara keduanya dapat dibayangkan. Dewa pertempuran tua itu mengepalkan tinjunya, menggigit lidahnya secara langsung, menyemburkan seteguk darah, lalu menyuntikkan 1000 helai aura ungu primordial. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ribuan ki ungu purba ini secara permanen diserap ke dalam darah, dan segera membentuk naga darah merah. Seni abadi, api penyucian naga darah. Ayo! Dengan satu gerakan, naga darah itu meraung dan merobek penghalang ruang, menuju langsung ke wajah Xiao Chen. Xiao Chen melemparkan beberapa Star Splitting Fist berturut-turut. Hanya dalam beberapa detik, dia melemparkan lebih dari 1000 Star Splitting Fist. Tapi, setiap pukulan dilenyapkan oleh naga darah. Naga darah ini tampaknya mampu menghindari seni abadi, bahkan jika seni abadi ini dibentuk oleh energi ungu purba. Dalam sekejap, naga darah tiba di depan Xiao Chen. Mati. Sang dewa petarung tua mengangkat bibirnya sedikit, sangat gembira. Naga darah itu menelan Xiao Chen seketika, lalu meledak secara langsung. Trik sulap ini sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Xiao Chen untuk bertahan hidup. Ledakan dahsyat itu memancarkan cahaya yang cemerlang, dan tidak ada seorang pun yang berani menatap langsung ke arah cahaya itu. Selesai. Dengan serangan abadi yang begitu kuat dan konsumsi energi ungu Hongmeng, bagaimana dia bisa bertahan? Bab 792. Naga darah itu meledak, langit dan bumi bergetar, dan seluruh ruang dan waktu terguncang hebat. Penghalang ruang waktu hancur. Semuanya, mundur. Mundur. Tidak ada yang berani mendekati naga darah itu. Tidak ada cara lain. Kekuatan lawan benar-benar di luar imajinasi mereka. Penekanan energi semacam ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan atau didekati dengan mudah oleh siapapun. Hah! Setelah gerakan itu meledak, sang dewa petarung tua menghela napas panjang, matanya memperlihatkan sedikit penyesalan, tetapi di saat yang sama, sedikit kebanggaan. Ginger selalu lebih bijak seiring bertambahnya usia. Dasar bajingan kecil, jika kau bertarung denganku, kau akan tamat. Kau pasti akan mati. Orang-orang lain yang hadir juga sedikit mengangkat bibir mereka, memperlihatkan ekspresi puas. Bocah ini. Sialan. Siapa yang menyuruhnya bersikap tidak tahu terima kasih sehingga dia harus datang ke kota bintang kita untuk membuat masalah. Dia sudah bosan hidup. Jika dia diberi waktu 1000 tahun lagi, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sayang sekali. Anak ini terlalu tidak tahu terima kasih. Xiao Wange mengepalkan tangannya erat-erat, dan kedua mode berubah menjadi merah. Meskipun dia baru bertemu Xiao Chen satu kali, pada saat ini, dia merasakan perasaan tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Pria ini benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya dalam waktu yang singkat. Sampai-sampai dia sekarang lupa akan situasi kritisnya sendiri. Setelah kejadian ini, keluarga Xiao takut tidak akan ada hasil yang baik. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat keluarga Xiao dengan tatapan menggoda. Xiao Bing mengepalkan tangannya, wajahnya tampak sangat serius.
Apakah keluarga Xiao akan hancur? Namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh Xiao Chen dapat terdengar samar-samar dari bola cahaya ledakan yang tersisa. Tidak buruk. Kekuatan serangan gerakan ini berada di luar imajinasiku. Sepertinya kamu tidak kompeten itu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tiba-tiba terkejut. Ya Tuhan, dia benar-benar selamat dari sihir tak terkalahkan leluhur. Ya Tuhan, seberapa kuat orang ini? Akan tetapi, ketika cahaya sisa itu sepenuhnya menghilang, semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa dia tidak hanya selamat, tetapi dia bahkan tidak terluka sama sekali di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap, dan detak jantung semua orang menjadi sangat cepat. Dalam cedera yang begitu serius, dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana orang ini melakukannya? Pada saat ini, situasinya benar-benar terbalik. Penguasa kota dan pengikutnya terkejut dan putus asa. Keluarga Xiao terkejut dan heran. Dewa petarung tua itu sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa lolos dari seranganku? Kenapa? Bagaimana kau melakukannya? Ini tidak mungkin. Itulah sihirku yang paling kuat. Dewa pertempuran tua itu mengucapkan hal itu dengan mata hampir merah dan meraung. Gerakan terkuatnya tidak ada apa-apanya di hadapan Xiao Chen. Kesenjangan psikologis yang besar ini tidak tertahankan. Namun pada kenyataannya, Xiao Chen juga membayar harga yang sedikit. Dia mengonsumsi 100 gumpalan energi ungu primordial dan menyuntikkannya ke dalam seni abadi tubuh emas abadi, baru kemudian dia mampu menahan serangan lawan. Namun, 100 sinar aura ungu purba tidak ada artinya bagi Xiao Chen sekarang, dan dia sama sekali tidak peduli. Cukup. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu lagi. Membosankan sekali, jadi aku akan mengantarmu pulang saja. Sekarang pergilah. Xiao Chen mengucapkan kalimat ini dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, seluruh penonton terkejut. Dia ingin membunuh dewa petarung tua itu. Ya ampun. Dia benar-benar ingin membunuh dewa perang. Dewa petarung tua itu menyingkirkan keterkejutannya dan tersenyum dingin. Ingin membunuhku. Tidakkah kau menganggap dirimu terlalu serius? Aku mengakui bahwa kau memang sangat kuat. Tapi, memangnya kenapa? Aku juga bukan buah kesemek yang lembut. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, kamu mungkin juga tidak bisa membunuhku. Melihat ekspresi keras kepala di wajah dewa petarung tua itu, Xiao Chen tersenyum tenang. Kalau begitu, aku harap Tuhan memberkatimu. Tebasan pembelah langit yang menghancurkan bintang. Begitu dia selesai berbicara, sinar energi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbentuk di langit, yang masing-masing sekuat Star Splitting Fist. Jurus sihir ini secara otomatis dan permanen menghabiskan 1000 ki ungu purba. Bahkan Xiao Chen sendiri belum pernah menggunakan jurus ini. Kekuatan jurus ini, bahkan dia sendiri tidak dapat membayangkan seberapa kuatnya. Dan setelah melihat jurus ini, wajah dewa petarung tua itu berubah drastis, dan sikap keras kepala serta arogansi di wajahnya sebelumnya benar-benar menghilang pada saat ini. Jelas, dia sudah merasakan kekuatan gerakan ini. Setelah ketakutan batinnya mencapai titik ekstrim, dia langsung berlutut dan menyerah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku tidak akan bertarung lagi. Aku bersedia untuk menyerah. Petik 2. Seluruh penonton langsung ketakutan. Apakah kau bercanda, dewa petarung tua? Apakah kau menyerah sekarang? Apakah kau bercanda? Kau adalah dewa petarung, oke. Dewa petarung dari 100 Realms. Baru saja aku bertarung dengan Xiao Chen, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan siapa yang lebih baik. Dalam sekejap mata, kau akan menyerah. Kau, di mana tulang punggungmu? Bahkan Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu mengapa dewa petarung tua itu ingin menyerah. Karena saat ini, bahkan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Star Breaking Sky Slash ini. Jika itu dia tidak akan berani menolaknya dengan mudah. Untungnya, gerakan ini adalah gerakan yang dia buat sendiri. Dia hanya sedikit terkejut dengan kekuatan Star Breaking Sky Slash ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Chen mengesampingkan pikiran rumit di benaknya, melirik dewa petarung tua itu, dan berkata, kalau begitu, lalu, apa yang harus dilakukan? Aku tidak perlu memberitahumu. Jangan katakan lagi. Jangan katakan lagi. Aku mengerti, aku mengerti. Setelah mengatakan ini, dewa petarung tua itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerahkan esensi darahnya kepada Xiao Chen.
Xiao Chen melesatkan tembakan dengan jentikan jarinya, meninggalkan bekas yang menancap di dahi Dewa Petarung Tua itu. Pada saat ini, Dewa Petarung Tua itu telah menjadi budaknya. Bahkan jika dia meminta Dewa Petarung Tua itu untuk mati, Dewa Petarung Tua itu tidak akan berani melawan sesuka hatinya. Terlebih lagi, pada saat ini, dia juga menyerap semua ingatan Dewa Petarung Lama, termasuk seni abadi miliknya. Namun, setelah mendapatkan ingatan Dewa Petarung Lama, wajah Xiao Chen menjadi lebih terkejut. Kekuatanmu sebenarnya diajarkan oleh leluhur keluarga Xiao dari kamar dagang Fengji. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Apa? Bahkan semua orang di keluarga Xiao sangat terkejut. Dewa Perang Kota Bintang yang agung sebenarnya diajarkan oleh para leluhur keluarga Xiao. Lalu, seberapa kuatkah keluarga Xiao? Pada saat ini, banyak orang memandang ke arah orang-orang dari kamar dagang Fengji. Bersambung.